Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Demokrat ogah balik ke koalisi Anies ya. Cukuplah kita kena ghosting ya. Katanya begitu ya. Kena ghosting begitu ya. Jadi artinya apa? Kenapa Partai Demokrat selalu merasa terzalimi, selalu merasa dihianati dan selalu merasa ya mencari simpati di situ begitu. Tapi masyarakat sudah paham seperti apa begitu kan. Dalam kalkulasi politik ya kalau tidak dipilih cawapres ya bagaimana lagi begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau hanya AHY yang kemudian didorong terus untuk menjadi cawapres, sampai kapanpun tidak akan menemu titik temu koalisi itu begitu ya. Walaupun ke Ibu Megawati yang disodorkan AHY untuk menjadi cawapres, saya kira juga tidak bisa begitu kan ya. Ya, kalau hanya diobral sana-sini ya silahkan begitu kan. Ya, PDIP kan sudah mengatakan begitu, apalagi dari Hanora begitu. Silahkan kalau mau bergabung ya, asal harus tahu situasi dan kondisi begitu. Apalagi kepada Pak Prabowo di situ begitu. Yang jelas persoalan-persoalan Demokrat ini maju mundur itu kena begitu kan. Jadi saya rasa keuntungannya kalau menurut saya pribadi di koalisi perubahan sangat banyak begitu dibandingkan dengan ya berkoalisi dengan yang lain. Tetapi itulah hak dari Partai Demokrat sendiri begitu. Saya rasa inilah politik kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar dari netizen begitu ya. Ada yang mengatakan ayo meme dot dulu begitu. Udah ikutin ya tafsir mimpi SBY saja. Mimpi SBY Mega Jokowi satu gerbong ya. Katanya sudah bermimpi di situ begitu naik kereta satu gerbong dan sebagainya begitu. Akankah itu kenyataan begitu ya? Lu ngapain di situ begitu, Bang? Katanya begitu ya. Dan memilih gabung sama Den Bokep ya. Silahkan biar satu kolam sama Ferdinand ya di situ begitu ya. Pendukung-pendukung Demokrat yang dulunya begitu kan ya mengkritik habis-habisan ya Den Bokep, Den Ganjar, kritik habis-habisan terkait dengan Ganjar, sekarang malah malu sendiri begitu. Mengapa tidak malu sendiri ya? Karena pada hakikatnya yang sejak awal mengkritik habis-habisan ya, apalagi mengkritik pemerintah Pak Jokowi, mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, terutama AHY begitu. Ya, katanya berbasis perubahan-perubahan, tapi ujung-ujungnya berkoalisi dengan koalisi pemerintah gimana begitu kan? Jadi jargon yang kemudian perubahan mengkritik habis-habisan pemerintah pada selama ini ternyata apa? Coba bayangkan begitu. Omong kosong, kan begitu logikanya begitu. Jelas begitu Partai Demokrat ya mungkin ya sangat gegabah gerasa gerusu menentukan ini begitu kan ya. Coba bayangkan nanti dengan Ibu Megawati ya. Pasti menentukan agak lama begitu kan. Karena masih mempertimbangkan ini dan itu ya. Ya sekarang itu serba satset begitu kan. Bukan ujung-ujungnya yang harus kita tawarkan rapat lagi, tunggu lagi begitu kan ya. Ke koalisi ya paling santer begitu ya, cuman jadi pelengkap ya. Ke koalisi Banteng akan dianggap mitra pria buat poros sendiri. Bisa sih, tapi lemah dan hanya akan kalah. Ya repot sendiri jadinya. Ya makanya ya Partai Demokrat terjebak di situ harus mendukung salah satu calon dan berkoalisi di situ begitu. Ya mau tidak mau seperti itu biar tidak kena sanksi begitu. Kasihan caleg yang di bawah yang baru di situ begitu ya, yang mau bergabung kepada Partai Demokrat, yang kemudian baru daftar sebagai caleg, dia bingung ya mau pasang dengan Ganjar takut kepada Pak Prabowo, mau pasang Anies Baswedan sudah disobek begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita lihat bahwa proses dalam demokrasi ya seperti itu begitu ya. Langkah yang mana yang harus kita jalani ya terserah begitu ya. Ketemu PDP aja biar Banteng ketemu Kebo. Monggo mas cari jalan masing-masing saja. Nggak pengaruh sama sekali untuk dukung kepada Anies Baswedan. Sekarang justru tambah solid, berwarna dan semakin mantap untuk menang dan menambah kekuatan baru dengan kehadiran Caimin dan PKB. Sangat luar biasa sekali begitu ya. Bahkan tidak hanya itu begitu kan ya, para buzzer dan cebong seolah-olah simpati kepada Partai Demokrat ini yang awalnya mengkritik habis-habisan ya. Ini gimana begitu kan ya. Pasti tertawa ya ketemu dengan Ferdinand, ketemu dengan para buzzer di situ begitu. Ya silahkan begitu kan ya. Karena Demokrat kan ada Andi Arief di situ. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya Demokrat ogah ya balik ke koalisi Anies. Cukuplah kita kena costing. Dan juga siapa yang mengharapkan Partai Demokrat begitu kan ya. Koalisi perubahan sudah solid hari ini begitu. Ngapain masih mengharapkan Partai Demokrat begitu. Tetapi kalau Partai Demokrat mau gabung kembali ya silahkan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Jadi jangan salah ya. Bahkan ini ya Partai Demokrat menolak kembali ya ke koalisi perubahan untuk persatuan untuk mendukung ya Anies Baswedan di Pilpres di 2024 ya. Juru bicara Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra mengatakan partainya tak mau dikhianati lagi ya. Mereka mulai menjajaki kemungkinan mendukung capres lain ya. Katanya dihianati begitu kan. Ya ujung-ujungnya ya seperti itu begitu kan. Cara Demokrat cari simpati kepada masyarakat ya seperti itu begitu ya. Merasa dihianati, merasa inilah. Padahal masyarakat sudah paham seperti apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat begitu ya. Kalau tidak ingin berkoalisi lalu kemudian tidak ingin jadi tidak terpilih jadi cawapres, jangan ngambek lah. Kan kira-kira seperti itu begitu ya. Sudah jelas kita move on, tidak ada CLBK sudah cukup, jangan sampai dikhianati sekali. Masih ya terus jadi bucin, budak cinta ya. Cukuplah kita ya ghosting saja, kata Harzaki di kantor DPP Partai Demokrat ya. Harzaki berkata Demokrat telah membuka komunikasi dengan semua partai, namun mereka enggan berkomunikasi lagi dengan koalisi pendukung Anies Baswedan. Ya tidak menjadi masalah, di koalisi perubahan juga solid kok begitu kan. Kalau yang tidak berkomitmen dan mengingkari janji, mohon maaf nanti dulu ya. Terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon mengatakan bahwa partainya telah melakukan komunikasi dengan koalisi pendukung Prabowo, Subianto, dan Ganjar Pranowo. Apa yang diharapkan oleh mereka? Ya mau tidak mau karena terpaksa begitu kan. Lihat saja nanti ya, Partai Demokrat itu akan berjalan sendiri. Walaupun toh pada hakikatnya berkoalisi dan membantu di situ. Ya kita lihat saja di 2017 bagaimana begitu kan. Bahkan terpisah Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon mengatakan bahwa partainya telah melakukan komunikasi dengan koalisi pendukung Prabowo dan Ganjar Pranowo. Demokrat juga telah membuka kemungkinan ya pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pada akhirnya akan mengerucut kemana ya kontestasi siapa dengan siapa, itu kan hanya proses demokrasi. Sebelumnya Demokrat hengkang dari koalisi pendukung Anies Baswedan. Keputusan itu dibuat setelah Anies menggandeng Ketua Umum ya PKB Mohaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden. Bahkan saat ini Anies mengantongi dukungan dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS, sementara Demokrat belum memutuskan dukungan ke capres tertentu setelah pergi dari koalisi. Saya kira Partai Demokrat agak lama juga menentukan sikap ini begitu kan. Ya pasti masih bergulir begitu ya. Ketemu dengan Ibu Megawati begitu kan, tidak menemukan titik temu. Bertemu dengan Prabowo juga sama begitu kan. Ya kita tunggu saja apakah hanya sebagai ikut-ikutan sana sini. Pada hakikatnya PDIP ya terus kemudian Gerindra sebenarnya mau tidak mau milih yang mana Partai Demokrat begitu kan. Ya sudah tidak begitu diminati lah, kira-kira seperti itulah begitu. Ujung-ujungnya pasti akan pilih kedua-dua mereka begitu. Jadi saya rasa perdebatan-perdebatan politik selama ini begitu yang muncul begitu ya tidak menjadi masalah bahwa Demokrat mengatakan ya karena ingin simpati ya terzalimi, dihianati cukup satu kali lah dan sebagainya begitu. Padahal politik di pemilu di 2008 ya menurut saya pribadi santai-santai aja untuk menyikapi itu begitu kan ya. Maka seperti yang dikatakan oleh PKS ya PKS tahu sendiri begitu kan bagaimana ya Herawan di situ begitu ya karena tahu diri bos katanya begitu ya. Kenapa mungkin ya di satu sisi begitu kan tidak diminati ya tahu diri di situ begitu. Sama dengan Partai Demokrat begitu. Kalau AHY tidak diminati di situ begitu, apalagi di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, saya kira harus introspeksi diri lah begitu kan. Jangan ngotot begitu kan tiba-tiba menjadi capres atau cawapres begitu ya. Saya kira tidak ada yang instan untuk menjadi ya seorang calon presiden. Coba buktikan yang lain begitu. Berdarah-darah mereka begitu kan. Ya, tapi karena mungkin serba instan, ingin jadi instan begitu ya. Yang penting punya dampak kepada elektoral, ya maka mau tidak mau harus disodorkan itu adalah AHY begitu kan. Ya, bagi kami lah walaupun malu yang penting bisa bergerak. Kira-kira seperti itulah. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.